Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjut pembelajaran tematiknya ya. Pada hari ini kita belajar video pembelajaran untuk tema F itu terakhir ya. Karena hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6 ya. Sudah ini kita akan melaksanakan PH, baru kemudian kita akan melanjutkan tema yang baru ya. Baiklah, hari ini kita mulai pembelajarannya, yaitu pembelajaran 5 pada halaman 100 dan pembelajaran 6 itu pada halaman 106, di mana pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia IPA dan SPDP, dan pada pembelajaran 6 kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Yang pertama kita akan bahas mengenai pelajaran 5 yaitu bahasa Indonesia, di mana pada bahasa Indonesia hari ini kita masih membuat ringkasan dari sebuah teks eksplanasi ya. Ringkasan kemarin sudah teacher jelaskan ya, itu artinya materi pembelajarannya atau teksnya kita buat dengan sederhana ya, penyajian singkat dari sebuah karangan, itu namanya ringkasan. Kita baca hal-hal yang penting, kemudian garis bawahi, lalu tulis kembali kalimat penting yang kita baca. Itu cara membuat ringkasan. Nah, pada halaman 100 di situ ada sebuah teks ya, teks eksplanasi, judulnya Batik Cetak dan Keunikannya ya. Nah, di sini anak-anak disuruh buat ringkasan lagi, dibaca per paragraf, garis bawahi kalimat utamanya dan kalimat pentingnya, kemudian dijadikan satu tulisannya, jadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Begitu juga pada halaman 101 pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 juga masih diminta untuk membuat ringkasan. Ada wacana masalah kemacetan di kota Jakarta. Itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia sekalian pembelajaran 5 dan 6 ya. Masih membuat ringkasan dalam sebuah teks eksplanasi. Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Lalu pelajaran IPA kita lanjutkan itu pada halaman 102, benda-benda di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor kemarin sudah dijelasin, ada konveksi, radiasi dan konduksi ya. Adapun bahan-bahan yang mudah menghantarkan panas yaitu bersifat konduktor dan isolator. Nah, pada halaman 102 di situ ada canting ya. Ini namanya canting tulis yang digunakan untuk melukis batik secara tradisional ya. Pada canting tulis, gambar canting tulis halaman 102 ya ini ya. Ini ada bagian-bagiannya, ada bagian cucuk, kemudian gagang dan nyamplung ya. Pada canting tulis terdiri dari bagian yang disebut cucuk ini tadi ya, lalu ada nyamplung dan gagang. Bahan yang digunakan untuk membuat nyamplung dan cucuk adalah seng. Nyamplung dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk seperti wadah kecil ya, itu bagian atas untuk menampung lelehan lilin malam. Lilin malam itu adalah bahan yang digunakan atau alat yang digunakan untuk membuat atau melukis batik ya. Gagang dibuat dari kayu agar canting dapat dipegang dengan nyaman dan tidak panas. Berarti gagangnya bersifat apa? Bersifat ya isolator ya. Kemudian cantingnya itu terbuat dari bahan yang bersifat konduktor agar lelehan lilin yang sudah dipanaskan tetap meleleh di dalam cantingnya. Itu salah satu contoh benda-benda di lingkungan sekitar kita yang menggunakan konsep perpindahan kalor ya. Itu untuk pelajaran IPA. Lalu selanjutnya kita belajar pada halaman 103 yaitu tentang SPDP membuat gambar cerita. Gambar cerita atau disebut dengan gambar ilustrasi ya. Kemudian kemarin sudah teacher jelaskan salah satu dari fungsi gambar cerita yaitu menceritakan atau menjelaskan peristiwa dari gambar yang kita gambar ya. Gambar cerita digunakan untuk menarik perhatian para pembacanya. Adapun teknik yang digunakan dalam
basah dan ada teknik kering. Teknik basah ya itu menggunakan alat-alatnya, contohnya seperti cat air, cat minyak ya, dan sebaliknya kalau dia menggunakan teknik menggambar cerita menggunakan teknik kering ya, contohnya apa alat yang digunakan? Spidol ini bisa nggak? Ini ya bisa spidol, pensil, arang, krayon ya, itu merupakan contoh dari teknik menggambar cerita dengan menggunakan teknik kering. Lihat pada halaman 103 ya, itu ada gambar alat-alat gambar teknik basah dan gambar alat teknik kering. Pada halaman 103 ada gambarnya ya, itu alat atau teknik yang digunakan untuk membuat gambar cerita. Nah, habis itu pembelajaran 5 ya, masih satu pelajaran lagi akan kita bahas yaitu PKN pada pembelajaran 6 ya. Pada pembelajaran 6 PKN-nya halaman 108, menganalisis kewajiban untuk membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat. Nah, kemarin masalah sosial ya udah kita pelajari di IPS, ada kemacetan lalu lintas, ada sampah yang menumpuk, kemudian ada pengangguran ya. Nah, ini kewajiban kita untuk membantu mengatasi masalah sosial tersebut ya. Nah, di halaman 109 itu ada latihan ya. Latihan itu ada 2 gambar. Yang pertama itu kita analisis gambarnya apa dan gambar kedua juga apa. Nah, di sini kita teacher jelaskan ya. Gambar yang pertama itu merupakan sampah yang menumpuk di pinggir sungai. Itu apa? Masalah sosialnya ya. Sampah yang menumpuk di pinggir sungai itu gambar nomor 1. Lalu gambar nomor 2 itu ada seorang pemuda yang sedang mencoret-coret dinding ya. Itu namanya mungkin orang itu tidak memiliki pekerjaan. Jadi orang yang tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran. Jadi gambar 2 itu adalah pengangguran. Satu-satu kita analisis ya. Pertama, gambar yang 1 sampah yang menumpuk di sungai. Itu analisis yang pertama, hal yang saya pikirkan atau hal yang kamu pikirkan saat melihat gambar tersebut, misalnya apa? Rasa apa? Ya, teacher bisa beri contoh. Rasa prihatin ya. Kemudian analisis yang kedua, penyebab masalah tersebut apa? Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sungai ya, sehingga mereka membuang sampah sembarangan. Lalu akibat jika masalah tersebut tidak diatasi, apa yang akan terjadi? Akan terjadi banjir, kemudian air sungai kotor dan tercemar ya, ikan-ikannya pada mati ya, itu akibatnya. Lalu solusi atau jalan keluar yang diberikan dalam masalah ini apa? 1, masyarakat harus menyadari ya, kemudian tidak membuang sampah di sungai, membersihkan sampah-sampah yang tersumbat agar aliran air menjadi lancar. Itu solusi yang diberikan. Itu untuk analisis gambar yang pertama. Kemudian kita analisis gambar yang kedua, pengangguran ya. Hal yang saya pikirkan saat melihat gambar tersebut apa? Kalian misalnya lihat orang mencoret-coret dinding, bagaimana rasanya kalian? Mungkin kesal, geram ya, itu yang terlintas di benak kita. Lalu penyebabnya apa masalah itu? Orang tersebut tidak memiliki pekerjaan, dia nggak punya pekerjaan, jadi ya mungkin dia coret-coret ini atau jalanan ya. Nah, itu mungkin penyebabnya. Lalu akibatnya apa? Akibatnya jika masalah tersebut tidak diatasi, dinding-dinding mungkin di jalanan itu, mungkin jembatan yang bisa dicoret-coret akan terlihat tidak bagus, menjadi kotor ya, banyak coretan yang tidak enak dilihat. Solusi yang diberikan untuk pengangguran itu menciptakan lapangan kerja. Nah, itu analisis atau kewajiban kita untuk membantu mengatasi masalah tersebut ya. Nah, habis ya, pembelajaran habis, 5 dan 6 sudah kita bahas. Nanti kita akan melaksanakan PH ya. Untuk itu pembelajaran 5 dan 6 hari ini teacher cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat belajar.